Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Merin Aisabrina dari kelas 10 Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Lebak Barang. Jadi kali ini saya akan memberitahu tentang sosok keturunan pahlawan yang hampir terlupakan. Kira-kira siapa ya? Yuk simak penjelasannya. Susalidjoyo Adiningrat, anak sematawayang Kartini yang terlupakan. Nama Susalidjoyo Adiningrat mungkin asing bagi banyak orang, meski ia adalah satu-satunya anak dari Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Kisah hidup Susalit tidak secerah nama besar ibunya, justru penuh duka dan keterasingan dari panggung sejarah. Susalit lahir di Rembang pada 13 September 1904. 4 hari setelah kelahirannya, R.A. Kartini wafat, membuatnya tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Tak lama berselang, pada usia 8 tahun, ia juga kehilangan ayahnya, R.M. Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat, Bupati Rembang. Sejak itu, ia diasuh oleh neneknya, Ngasirah, dan kakak tirinya, Abdul Karnen Joyo Adiningrat. Meskipun yatim piatu, Susalit mendapat pendidikan berkualitas. Ia bersekolah di Europe Lager School atau ELS, lalu lanjut ke Hogerberger School atau HBS di Semarang, dan sempat kuliah hukum di RHS Batavia, meski tidak selesai. Ia kemudian bekerja sebagai pegawai pamong praja kolonial. Kariernya berubah arah ketika bergabung dengan Politik Inlichtingendienst atau PID, Polisi Rahasia Hindia Belanda, atas ajakan sang kakak. Ia bertugas memata-matai kaum pergerakan nasional. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, Susalit berpindah haluan. Ia keluar dari PID dan bergabung dengan Peta Pembela Tanah Air, tentara sukarela bentukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Susalit ikut dalam perjuangan fisik dan pernah menjabat Panglima Divisi 3 Diponegoro. Ia turut bergerilya di Gunung Sumbing saat agresi militer Belanda II. Namun karier militernya merosot setelah dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Namanya tercantum dalam dokumen sebagai orang yang diharapkan oleh pihak pemberontak. Meski tak terbukti bersalah dan tidak diadili, ia dikenai tahanan rumah dan dicopot dari jabatannya. Ia kemudian dipindah tugaskan ke Kementerian Pertahanan. Pada 1950, Susalit diangkat sebagai Kepala Penerbangan Sipil dan kemudian menjadi penasihat Menteri Pertahanan dengan pangkat kolonel. Namun kariernya semakin meredup dan namanya nyaris hilang dari ingatan publik. Meski telah banyak berjasa, sejarah seolah tak berpihak kepadanya. Ia menjalani hidup dalam bayang-bayang ibunya, yang namanya jauh lebih dikenang dan dihormati oleh bangsa. Susalit wafat pada 17 Maret 1979 di Rumah Sakit Angkatan Perang. Ia menikah dengan Siti Luwijah dan memiliki seorang putra, Budi Setio Susalit. Sayangnya, keturunan Kartini hidup dalam keprihatinan. Hanya satu cucunya yang hidup mapan, sementara yang lain hidup dalam kesulitan ekonomi. Rukmini, salah satu cucu Susalit, bahkan kehilangan suaminya yang bunuh diri akibat tekanan hidup, sementara cucu lainnya mengojek demi bertahan hidup. Salah satu pesan terakhir Susalit untuk keluarganya adalah untuk tidak membanggakan status sebagai keturunan Kartini. Ia ingin anak cucunya hidup dengan rendah hati dan tidak menjadikan garis keturunan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebuah pesan bijak dari sosok yang hidup dalam bayang-bayang sejarah namun tetap setia pada nilai-nilai luhur, bahkan ketika namanya dilupakan bangsanya sendiri. Oke guys, jadi itu tadi penjelasannya. Berarti kesimpulannya adalah sosok keturunan pahlawan yang hampir terlupakan yaitu Susalidjoyo Adiningrat atau anak dari Raden Ajeng Kartini. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat buat kalian. See you next time and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.